Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin, masih tentang bab penyajian data. Nah, penyajian data grafik yang ketiga yaitu OGIF. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih OGIF itu. OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Jadi, untuk kita menyajikan data, menggambarkan data, menganalisa data, menggunakan grafik OGIF itu, kita harus membuat tabel distribusi frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Nah, di situ OGIF. OGIF ada contohnya, ada gambarannya, data usia pengusaha memulai usahanya. Nah, ini tabel distribusi frekuensi, sedangkan ini yang OGIF-nya. Jadi, untuk kita menggambar OGIF ini, kita harus mencari frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu, ya. Nah, disusun dari tabel distribusi frekuensi kumulatif. OGIF itu ada dua, ada OGIF positif dan OGIF negatif. OGIF positif sendiri yaitu datanya meningkat. Jadi misalkan semakin tahun, semakin bertambah. Kalau negatif itu semakin tahun semakin menurun, ya. Jadi perbedaan OGIF positif dan negatif itu, kalau positif itu datanya selalu meningkat, kalau OGIF negatif itu datanya selalu menurun. Jadi grafiknya itu, kalau OGIF positif itu naik ke atas, sedangkan kalau OGIF negatif itu grafiknya turun ke bawah. Nanti kita bahas satu persatu, ya. Yang pertama kita akan membahas OGIF positif. Di situ ada contoh data usia pengusaha memulai usahanya. Di situ ada usia 16 sampai 20, 21 sampai 25, 26 sampai 30, 31 sampai 35 dan 36 sampai 40. Di situ ada frekuensinya 19, 15, 21, 16, 9. Nah, untuk menggambar OGIF positif, kita harus mencari tepi atasnya terlebih dahulu juga. Jadi tepi atasnya yaitu untuk kelas pertama 20, maka tepi atasnya 20,5. Untuk kelas kedua 25, maka tepi atasnya 25,5. Untuk kelas ketiga batas atasnya 30, tepi atasnya 30,5. Ini seperti rumus kemarin yaitu untuk mencari tepi atas itu sama dengan batas atas ditambah 0,5. Sebelumnya tadi kakak sudah bilang kalau membuat OGIF itu kita harus mencari frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Untuk OGIF positif itu frekuensi kumulatif kurang dari, ya. Kurang dari mana? Kurang dari tepi atasnya. Nah, ini kan frekuensi biasa. Nah, ini untuk kita cari frekuensi kumulatifnya. Untuk yang kelas pertama yaitu 19. Jadi ini 19. Nilai frekuensi kumulatif itu jumlah dari setiap kelas. Jadi misalkan kelas pertama itu ditulis kelas pertama sendiri. Kalau kelas kedua itu kelas pertama dijumlahkan dengan frekuensi pertama dijumlahkan frekuensi kelas kedua. Begitupun seterusnya. Itu untuk OGIF positif. Jadi nulisnya dari atas. 19. Untuk kelas kedua yaitu 34. 34 dari mana? Dari 19 ditambah 15. Hasilnya 34, ya. Yang kelas ketiga 34 ditambah 21 yaitu 55. Kelas keempat 55 tambah 16 yaitu 71. Untuk kelas yang kelima 71 ditambah 9 yaitu 80. Setelah kita mengetahui frekuensi kumulatifnya, baru kita dapat menggambarkan OGIF positifnya, yaitu seperti ini. Nah, ini frekuensi kumulatif yang sebelah sini. Yang sebelah sini yaitu tepi atas. Kalau OGIF positif itu kita mencari tepi atasnya, sedangkan OGIF negatif kita mencari tepi bawahnya, ya. Ini tepi bawah kelas pertama. Nah, yang kedua tepi atasnya kita tulis sebelah sini. Ini tepi atas.
Nah, frekuensi kumulatifnya 20,5 ini 19, 25,5 34, 30,5 55, 35,5 71, dan 40,5 itu 80. Kita tarik garis. Nah, jadi ini aktif positif itu meningkat ya, semakin ke atas. Dari sini ini kan kosong, ke atas gini. Nah, kan naik. Jadi dinamakan aktif positif. Yang kedua, aktif negatif. Ada contohnya data usia pengusaha memulai usahanya. Nah, ini untuk aktif negatif tadi kakak bilang kita mencari tepi bawahnya. Kalau positif tadi mencari tepi atas ya. Tepi bawah seperti kemarin batas bawah dikurang 0,5. Nah, di situ untuk kelas pertama batas bawahnya 16 dikurang 0,5 yaitu 15,5. Jadi tepi bawahnya 15,5. Kalau untuk aktif negatif itu kita nulisnya dari bawah. Dari bawah ini 9. 9 ditambah 16 berapa? 25. 25 ditambah 21 berapa? 46. 46 ditambah 15 berapa? 61. 61 ditambah 19 berapa? 80. Jadi totalnya sama-sama 80. Totalnya sama-sama 80. Nah, kan ini gambarnya. Untuk usia data usia pengusaha memulai usahanya. Ini frekuensi kumulatifnya, ini batasnya ya. Ini batas atasnya. Nah, kalau positif itu kita mencari tepi bawah batas kelas pertama, kemudian dilanjutkan dengan tepi atas. Nah, sedangkan kalau aktif negatif itu kita mencari tepi bawahnya semua, baru ini kita tulis tepi atas ya. Tadi kan yang positif kan tepi bawah ya di sini ya. Baru tepi atas semua. Sedangkan kalau negatif ini tepi bawah semua, ini tepi atas ya. 80, 61, 46, 25 dan 9. Kita tarik garis. Nah, kan turun ya, menurun. Jadi aktif negatif itu menurun. Di situ ada gambaran contoh penggunaan OGIF pada data terpapar virus corona di Jakarta. Tabel akumulasi data positif. Nah, ini dinamakan tabel OGIF apa? OGIF positif karena setiap bulan ini jumlahnya pasien terpapar virus corona di Jakarta ini semakin meningkat ya. Kalau misalkan OGIF negatif itu datanya menurun seperti ini, seperti tadi ya, ke bawah. Kalau yang ke atas ini, nah ini kan ke atas. Jadi ini dinamakan tabel akumulasi data positif atau dinamakan dengan OGIF positif ya, karena datanya ke atas. Sekian penjelasan dari kakak. Apabila ada yang ditanyakan, kita diskusikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.